Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Via Sutra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini bagus hadir untuk menemani keluarga Fas di kesempatan malam hari ini di hari Senin 19 Desember 2022 dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan yang pasti untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya, amin. Dan untuk para seniman yang ada di Magelang ya, keluarga Fas semuanya yang nanti ingin bergabung dengan kita seperti biasanya untuk phone live-nya di 314330 dan di WhatsApp-nya di 081578709840. Nanti bagus tungguin, jangan lupa namanya. Dan malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, narasumber kita ini juga salah satu pengurus dari Les Bumi Kabupaten Magelang. Kebetulan beliau adalah Ketua Les Bumi di Kecamatan Muntilan. Beliau adalah Kang Hernadi Sismoyo Aji atau biasa disapa dengan Kang Dadi ya. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Kang Dadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nggih. Ya, malam juga. Sehat-sehat selalu nggih. Alhamdulillah, meski agak sengau. Lumayan sehat. Oke. Dan keluarga Fas, malam hari ini perbincangan kita ini seputar Les Bumi, tapi ini sekupnya ini yang di wilayah Muntilan ya. Karena ada beberapa hal yang pengen kita bagikan kepada keluarga Fas Les Bumi yang ada di Kabupaten Magelang, dan malam hari ini adalah pencapaian ataupun hal-hal yang sudah dilakukan oleh Les Bumi Muntilan di malam hari ini, dan kita berikan waktunya kepada Kang Dadi untuk berbagi ini. Malam hari ini kita berbagi dengan keluarga Fas Les Bumi Muntilan itu sebenarnya programnya apa saja, kemudian yang sudah dilakukan apa saja, dan nanti tentu saja mungkin masih ada program yang belum terlaksana, masih tertunda ini. Monggo. Ya, terima kasih keluarga Fas FM yang senantiasa saya cintai. Untuk Les Bumi Muntilan sendiri sebetulnya mempunyai karakter ya untuk program-programnya, terutama bahwa secara sadar itu bahwa karena kita itu sudah tua-tua. Sebetulnya Les Bumi Muntilan itu anggotanya sudah tua. Meskipun ada juga, saya juga melihat ketika kemarin kumpul-kumpul Les Bumi se-Magelang itu juga banyak yang lebih tua daripada kita. Iya. Tapi karena kita juga merasa bahwa kita itu tampil itu sudah dari umur belasan, tampil pentas dalam arti kata, sampai saat ini ya kadang rata-rata umur 40-an, 5 sampai 50. Nah, dari hal semacam itu kan sudah bosan untuk pentas. Nah, dari situ kita untuk programnya mencoba untuk berbagi pengalaman lah, dari pengalaman kita kepada anak-anak terutama, yang itu berkaitan dengan kita kerjasama dengan lembaga Ma'arif yang itu kalau dari situ kan ketika kita memobilisasi anak-anak itu kan lebih mudah ketika bersinggungan dengan sekolahan. Nah, dari situ kita mencoba untuk skup MI Madrasah Ibtidaiyah, karena kalau setingkat SMP atau SMA saya kira kita nanti harus banyak berdebat. Sehingga kalau MI kan seusia SD gitu kan di kapak-kapaknya gelem gitu. Masih manut ya. Kon berangkang gelem, kon tiarap ya gelem. Dapat hadiah dapat hadiah ya seneng kae, dan orang tuanya juga wah sangat semangat sekali untuk langsung kowis gitu ya. Ndak kasih. Ya oke. Berarti untuk sasarannya mungkin ya bisa dibilang sasarannya, karena seperti tadi disampaikan bahwa konco-konco Les Bumi Muntilan itu mungkin usianya juga sudah tidak muda lagi, rada expired, tapi mungkin semangatnya masih muda terus ya. Sadar diri lah. Sadar diri, memberikan ruang untuk yang lebih muda. Berarti sasarannya sekarang ini melatih untuk yang anak-anak yang masih MI ya. Ya, itu kita masuk di bidang seni terutama untuk ekstra-ekstra. Apa saja ini yang diajarkan atau dibagikan kepada kita adik-adik? mengacunya pada
lomba FLS 2N ya. FLS 2N festival lomba seni untuk sekolah-sekolah. Itu yang banyak dilombakan kan terutama pantomim, terus gambar, terus ada baca puisi, cipta cerpen, terus ada geguritan, kaligrafi. Nah dari situ kita masuk karena apa untuk kegiatan semacam itu. Karena kita juga ya non sewu sangat sadar sekali bahwa terutama di peta wilayah kependidikan Muntilan dan Magelang sendiri untuk tingkat madrasah untuk ma'arif itu sangat-sangat jauh ketinggalan ketika kita bicara masalah prestasi ya. Jadi dibandingkan dengan teman-teman kita dari Muhammadiyah, dari negeri, kita itu untuk prestasi bahkan dari beberapa MI itu yang kita ampuh itu ketika mau mengadakan lomba itu serasah melu lah karena engkau ya paling ngeraih untuk juara. Lah dari hal semacam itu kita sudah mencoba pesimis duluan ya. Kita paling enggak memompa semangat mereka. Ya ora juara apapun ketika kita berani tampil membawa anak-anak membawa nama sekolah ya lumayan lah. Itu sudah hal yang luar biasa ya. Melatih mental kemudian bisa berani untuk tampil, berkreasi itu kan sudah satu nilai lebih untuk anak-anak ya. Betul sekali. Oke, kemudian dari hal yang sudah dibagikan ini, tadi ada pantomim, kemudian ada menggambar, lomba baca dan juga cipta puisi, lomba baca dan juga cipta cerpen kalau nggak salah ya. Ada geguritan juga, kaligrafi juga. Ini tentunya juga membentuk karakter anak tersebut ya. Sangat sekali. Kepekaannya juga menjadi semakin terlatih juga, kepeduliannya juga semakin tinggi. Itu pengalaman ketika kita menangani anak-anak kelas 1 ya. Anak-anak kelas 1 itu mereka kan lagi seneng-seneng yang gambar. Nah dari situ kita coba mengarahkan untuk jadi komik. Kalau ya namanya menggambar itu kan kalau untuk anak-anak seusia TK, anak kelas 1 sekarang itu kan dibagi jadi 3. Ada yang suka mewarnai, ada yang suka menggambar pola, tapi juga ada tipe yang menggambar secara abstrak gitu. Jadi dari ketiga itu kalau komik kan otomatis kita juga mencoba untuk menangani yang seneng gambar tapi yang tidak suka mewarnai. Nah dari situ kan kita coba untuk kita giring ke komik. Di situ istilahnya ketika kita membuat cerita, katakanlah ada anak jajan sembarangan, terus perutnya sakit, jadi 4 kotak lah, terus mereka dari cerita tersebut mereka wakilkan menjadi sebuah gambar. Nah itu kan dari situ paling enggak logika, imajinasi segala itu bisa jalan, bisa terlatih juga, terasah juga ya. Itu dari mulai kelas 1 kita mencoba. Itu yang untuk yang gambar ya. Kalau yang untuk pantomim ini apakah juga sudah mulai merambah ke, maksudnya ini apakah sudah pernah ikut juga untuk beberapa mungkin bisa dibilang kejuaraan atau festival yang ada di tingkat yang lebih tinggi lagi mungkin? Ada, itu alhamdulillah sekali kita bahkan kemarin dari MI Ma'arif Gunung Pring itu kita beberapa anak sekitar 6 anak itu kita pentaskan di SMK YP 17 Magelang. Nah itu kan di sana kan juga bekerja sama dengan Mapan Maim untuk kependidikan atau kepelatihan pantomim yang ada di Magelang. Itu juga ada beberapa yang nyantol untuk prestasi semacam MI Ponggol itu kan beberapa bahkan hampir dapat dikatakan tidak banyak menuai prestasi tapi berkat dari teman-teman telaten ya terus kita telateni sehingga dari situ alhamdulillah kemarin kita juga dapat nyantel lah rakitung kelaingan juara 3 tapi alhamdulillah mereka akan senang sekali. Berarti dengan keadaan Les Bumi bekerja sama atau masuk di MI itu ada nilai lebih untuk MI sendiri dalam hal prestasi yang seperti tadi sudah dibagikan kepada anak-anak didiknya ya. Sangat bagi ketika kita bicara dengan kepala sekolahnya, mereka wah alhamdulillah setelah adanya masuk Les Bumi ke sekolah kita itu rasa pede anak juga tambah besar dan juga ada alhamdulillah beberapa prestasi dapat mereka raih. Bahkan ketika kita coba untuk ketika ada kegiatan
apa yang itu menyangkut anak-anak, MC-nya anak-anak saja lah, tidak guru-guru. Nek guru-guru kan asane pinter wis biasa. Tapi ketika anak-anak bisa nge-MC, anak-anak bisa membuat acara sendiri, nah itu kan sangat luar biasa. Oke. Nah, kalau Les Bumi, bisa soal Les Bumi ini kan memang wadahnya konco-konco yang mempunyai apa ya, mungkin dibilang daya seni dari berbagai macam unsur ini kan menjadi satu ya. Tentu saja ini apakah ini pembagian tugasnya Anda sendiri-sendiri atau satu orang ini merangkap berbagai macam yang diajarkan seperti pantomim, gambar, baca atau cipta puisi, baca kemudian cipta cerpen, keguritan, kaligrafi, ini ada pembagian tugasnya si A ini untuk yang kaligrafi, si B untuk keguritan, atau 1-2 orang aja yang ngerampungi kabeh gitu. Sebetulnya kalau idealnya sih nanti Les Bumi Muntila itu masing-masing anggota itu kan karena punya keunggulan sendiri-sendiri. Nah dari situ mereka yuk berbagi ilmu. Kita selalu mengajak semacam itu dengan teman-teman. Makanya ada semacam Pak Pratiwo yang pintar sekali untuk keguritan segala itu. Ya Pak Iwo, ini MP Gunung Pring untuk persiapan lomba butuh tenaga jenengan. Terus ngano beliau melatih, setelah itu terus jebol untuk ngano sampai di tingkat ngano kabupaten ya udah terus kita dilatih lagi. Terus ada juga kayak Pak Amang itu latar belakangnya itu kan dance. Kalau dulu waktu masih kecil masih Pitulasan ya? Anak muda itu kan selalu apa breakdance, gerak dan lagu. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu. Nah dari situ kan coba kita kembangkan ke coba pantomim Pak Amang. Terus Pak Amang iso aku biyen breakdance segala kan juga dia juga bisa. Nah, dari dasar-dasar itu ya terus ya ketika cuma tinggal implementasinya ketika gerak dan lagu itu nanti irama, dan tapi setelah itu kan ketika masuk di pantomim kan menjadi sebuah cerita. Jadi dari kita belokkan ke situ ya anak-anak juga cukup senang, cukup interest juga. Kalau nggak salah dulu Pak Amang waktu breakdance pernah kecetet 4 kali ya. Kalau nggak salah dulu. Oke, kemudian kalau yang untuk kaligrafi ini apakah juga sudah pernah ikut dilombakan juga? Untuk kaligrafi sementara kita baru masih dalam bagian dari ekstra gambar ya, ekstra gambar, dan itu juga masih menyalin dalam arti kata anak belum bisa implementasi untuk menciptakan ini semacam katakanlah basmalah itu semacam terus jadikan bentuk apa itu mereka belum sampai kreasi. Masih meniru contoh yang ada gitu. Iya, masih semacam itu. Jadi kita juga ya cuma tinggal mengomando aja iki apik iki semacam ini loh, terus mereka bareng-bareng Muhammad semacam itu. Kalau untuk yang ini lomba baca dan cipta puisi ini apakah kalau yang baca mungkin ada puisi yang sudah jadi, kemudian juga yang cerpen kan hampir sama ya, ada cerpen yang sudah jadi siap tinggal baca, tapi kalau untuk yang cipta ini untuk yang puisi sama yang cerpen ini apakah anak-anak juga dibimbing untuk berimajinasi untuk menuliskan satu gambaran yang bisa dituangkan dalam puisi atau cerpen? Ya, kalau puisi kita itu kan puisi, pantun dan juga cerpen ya. Iya. Ada tambahan lagi satu, pantun. Nah, dari situ kita mencoba bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia yang ada di kelas masing-masing. Dari situ kan sering ada mengarang, terus ada ya mengungkapkan suatu hal yang itu menjadi sebuah tulisan. Nah, ketika mereka yang lancar-lancar semacam itu, kita dari referensi masing-masing guru kelas dan juga guru bahasa Indonesianya, terus kita ambil dari situ kita coba bimbing. Paling enggak dasarnya sudah senang dulu untuk menulis, ada kemampuan untuk mengimplikasikan bahwa kalau perasaan semacam itu harus ditulis jadi semacam apa. Nah, itu dan nanti tinggal kita memoles saja. Iya. Ya, saya juga ingat dulu waktu SD kan pernah diajari belajar mengarang juga ya kalau bahasa Indonesia ya. Sampai sekarang masih ke bawah kok itu ngarang-ngarang alsan gitu, nah misalnya telat apa itu mesti gitu. Jadi sudah terbiasa dengan
dari sejak SD ya untuk mengarang alasan memang salah satu keuntungan ketika ketika pintar mengarang itu bisa jadi ngeles itu luwes iya. Oke, tapi sebelum dilanjut Kang Dadi, kita akan rehat dulu sejenak. Dan untuk keluarga Fas tapi 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Ya, Gloria Bas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Malam hari masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan di malam hari ini narasumber kita adalah Kang Dadik ya. Beliau salah satu pengurus dari Les Bumi Kabupaten Magelang dan beliau juga menjadi ketua Les Bumi di Kecamatan Muntilan. Oke, lanjut lagi Kang Dadi. Oke. Setelah tadi kita bicara tentang program yang sudah dilakukan Les Bumi Muntilan sampai dengan saat ini, apakah juga program yang ada ini menemui kendala mungkin ya? Kendala itu ya banyak ya. Di samping yang pertama itu tentunya keterbatasan kita, keterbatasan semacam para penggeraknya itu ya masih itu dulu itu saja. Jadi ketika untuk mengikuti dinamika dari anak-anak sendiri kan kadang lebih suka yang semacam ini yang lebih fresh daripada kadang kita mengikutinya saja kadang dah kekatelen. Kekatelen ki apa bahasa Indonesia? Ya ribet lah pokoknya. Nah semacam itu sehingga terus yang kedua masalah waktu bagi kita. Ada beberapa sekolah-sekolah yang minta nganu ora terlalu gasik karena sekitar kita kan datang infansi ke sekolah-sekolah itu sekitar jam 7:30 sampai jam 9. Di samping itu kan juga saya kerja kantor, Pak Amang juga punya kantor tersendiri dari beberapa teman-teman juga sehingga ya sebelum ngantor jadi itu salah satu pemanasan sebelum kerja yang sebetulnya semacam itu karena jam sekolah ketika ada yang minta mbok jam 11 jam piro karena itu sebuah ekstra sehingga itu konsentrasinya sudah agak lelah sehingga ketika diberi itu akan menjadi fresh nah, semacam daripada esok-esok ke puncak-puncaknya kok langsung nenggon seni gitu kan nanti nggak apa malah bisa memecah matematikanya dan segalanya tapi kan karena waktu kita kan juga yo kalau jam-jam segitu kita pas seneng-senengnya kerja ya seneng-senengnya kerja nang kantor dari hambatan-hambatan semacam itu kita oleh kompromi yo gimana ya tapi kan selalu bisa dikomunikasikan kan selalu dan kita ya tetap menyesuaikan ya pagi tetap mintanya pagi Oke. Kemudian dari beberapa program yang sudah ada ini kan tentu sampai sekarang juga masih lanjut juga ya tapi apakah setiap kali berbagi ilmu tentang apa yang sudah diprogram tadi apakah karena ada arep ono festival terus sekarang ada latihan atau memang memang diberikan pelajaran itu agar nanti kalau suatu saat ada lomba bisa ikut kemudian juga bisa mengasah dari anak-anak itu sendiri tanpa ada bayangan bahwa ini diadakan karena nggak lama lagi mau ada lomba gitu itu tinggal kompromi kita dengan sekolah dalam tanda petik. Nah itu ada beberapa yang sing cah iki kok wis tau sok wis kerep maju sehingga perlu pembibitan dari situ kan kita ancang-ancangnya 4 bulan sebelumnya atau apa bahkan beberapa kita coba menanamkan benih pantomim akeh tenanan sampai banyak akeh tenanan jebule sampai nggone ra ono lomba pantomim. Itu pernah gitu semacam itu. Tapi daripada anak-anak gelo ya wis kita coba pentaskan ketika di pentas seni atau di ya semacam kemarin Wasana di Warsa 17 bahkan beberapa anak yang kita ajak touring jadi ketika kita pas saat mengajar di MI Gondosuli anak MI Ma'arif Gunung Pring kita coba untuk ajak ke sana terus jadi ada tukar mereka ada punya pengalaman sendiri dan mereka juga senang ketika ditonton oleh anak-anak dari sekolah lain teman-teman dari sekolah lain kita selalu mencoba mengasahnya dengan berbagai hal semacam itu. Atau mungkin akan ada rencana untuk pantomim kolosal mungkin dari beberapa MI yang sudah dilatih itu pernah kita mengadakan itu di Hari Santri 2 tahun yang lalu di SLB
Di SLB itu, Ma'arif itu ya. Dari sekolah-sekolah Ma'arif yang ada, SD Ma'arif, SD Terpadu Ma'arif dan juga beberapa MI kita jadikan satu, terus kita kolosalkan main. Ada sekitar 16 anak untuk kita pantomim. Itu satu cerita atau cuma nggak kayak jenengan pengen ini dengan cerita ini terus tampil bareng gitu. Satu cerita di saat itu. Oke. Kemudian kalau tentang program yang mungkin belum terlaksana sampai dengan saat ini dari Les Bumi Muntilan apa saja ini? Wah, banyak sekali yang belum. Keinginan dari teman-teman itu banyak sekali. Terutama yang paling tidak program meneruskan dari yang kemarin-kemarin sudah ada program tapi mandek semacam podcastan itu juga dari beberapa teman Les Bumi yang senang sekali dengan menangani hal semacam itu. Ayo kapan durepena. Nah itu sebuah program lebay belum yang lali deh. Itu terus yang kedua juga ada beberapa kita sering sekali ketika ada program-program dari Les Bumi Kabupaten Magelang kan kita yang merasa jauh tertinggal informasi-informasinya. Hal semacam itu kan perlu juga membangun jembatan komunikasi yang lebih intens antara Kecamatan Muntilan dengan Kabupaten Magelang itu perlu. Terus ada juga program-program lain. Ini untuk kegiatan liburan ini kita mencoba yang pertama MI Ponggol, dan itu untuk mempersiapkan lomba pidato juga MI Adikarto. Pidato bahasa Jawa atau pidato bahasa Indonesia? Tiga bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Perancis tapi jurinya nggak ada. Jadi ya kan kemarin kalah sama Argentina. Nah itu juga kita mencoba itu. Bahkan MI Ma'arif Gunung Pring itu minta film, dibuatkan film. Jadi kita hari-hari ini baru menggalangkan beberapa anak yang kemarin ikut teater itu, terus kita coba untuk diberi naskah dan dibuatkan film untuk dalam minggu-minggu liburan ini. Kalau teater untuk anak sudah ada belum? Sudah ada di MI Ponggol dan MI Gunung Pring. Ada dua. Sementara yang lain belum masuk itu. Dan kayaknya kalau program mungkin belum semua anggota Les Bumi dapat dok asen ya kayaknya. Kuisnya ini masih belum merata ya. Ya, itu salah satu komunikasi kita ben akrab itu sekali bentuk kuis. Ya akrab sok dong sebel tadi. sing disebelin adalah radong tadi kok etel bae. Ini kan buat keluarga Fast FM bahwa kita dalam berkomunikasi dengan teman-teman untuk koordinasi kan. Kalau rapat itu kan cah seniman kok rapat itu kan bosan sekali. Wis gondrong jine bolong kon bagian no sanggo legging barang. Semacam itu omong arep nanti omong rapat. Makanya kadang komunikasikan kita dengan cara birokrasi makan. Nah, itu sering kita ngopi-ngopi, bubur, terus kadang juga ya alhamdulillah ana sing seorang istri, ada yang punya seorang istri yang senang sekali masak dan yuk bagi. Nah semacam itu sambil ngobrol-ngobrol ya. Dari situ kan ada komunikasi juga grup WA. Grup WA Les Bumi Muntilan itu sangat seru sekali. Sangat lucu sekali. Orang yang lucu, ada juga orangnya yang tidak lucu tapi ketika WA kan lucu. Iya. Ada yang komunikasinya sambil cukur barangnya ada ya. Sambil cukur dan wedangan. Ya memang seperti itulah namanya seni kan. Pola untuk komunikasinya kan macam-macam ya. Iya. Oke. Kemudian kembali ke program yang sudah disampaikan untuk anak-anak MI ini. Kalau yang di luar Skup Muntilan apakah ada hanya Skup Muntilan saja? Kita kemarin kebetulan diminta sama dukun itu ya? SD Al Umar itu mau ada lomba pantomim, nggak tahu dia dari mana tiba-tiba ngebel itu bisa nggak menangani ini untuk 3 atau 4 kali latihan untuk persiapan lomba. Kita yuk Pak Amang yuk kita coba sekarang membawa nama Les Bumi Muntilan lah. Yo ini dari sini kan juga kita minta maaf pada MI Dukun. Kita nggak kelonduan tapi sudah harus masuk
di situ karena memang diharuskan. Itu yang kedua, itu serumbung. Untuk yang dukun itu ketunggeng, itu ketunggeng itu juga, ya? Itu juga meminta semacam kok MI Gunung Pring kok asik sekali toh dengan Les Bumi. Terus kita mbok minta semacam itu. Nah, alhamdulillah interest anak-anak juga sangat-sangat luar biasa. Kalau yang luar juga sama dengan materi yang disampaikan tentang pantomi, menggambar, kemudian baca dan cipta. Untuk dukun sendiri baru sekitar 5 kali pertemuan dan alhamdulillah kesemuanya dari kelas 3, 4, 5, 6 kita coba tangani. Bahkan kemarin kita juga mengundang dari Mapan Mem untuk ke situ, di samping touringnya Mapan Mem, yuk diarahkan ke Tunggeng. Atau dari Ketunggeng itu ya bisa secara spontan mereka yang tadi awalnya itu enggak ikut pentas tapi ketika lihat dari kita juga membawa anak MI Gunung Pring untuk ikut pentas di situ. Itu jadi contoh ya. Jadi contoh sehingga terus terpancing juga untuk ikut main di situ. Ada yang jadi manekin badut nggak itu pas waktu itu? Badut lagi sibuk di kantor. Iya kan, Les Bumi itu kan ada yang jadi badut juga, ada yang jadi hulek juga ada, ya. Macam-macam lah. Pokoknya namanya seni kan bermacam-macam. Kalau untuk ini dari anak-anak itu biasanya idealnya kalau per kelasnya itu untuk bisa memberikan pelajaran dan diperhatikan itu berapa anak biasanya atau tidak ada batasan? Tinggal materinya ya. Ketika pantomim itu sekitar 10 sampai 15-an. Itu idealnya semacam itu. Karena itu nanti kita banyak gerak. Itu putra-putri ya? Putra-putri. Tapi kebanyakan yang putri itu nggak begitu suka dengan pantomim. Terus ketika naik menggambar itu, materi menggambar ya bahkan di MI Ma'arif Adhikata itu dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau masal gitu. Menggambar putra-putri suka ya kalau. Gitu suka, dan meskipun gambarnya mereka juga antik-antik tapi juga terus alhamdulillah paling enggak tangan mereka terbiasa bergerak lah. Jadi untuk istilahnya jumlah murid yang diajarkan itu paling enggak 10 sampai 15 anak gitu ya. Nah, idealnya seperti itu ya. Tergantung dari materi. Kalau waktunya berapa jam biasanya untuk satu materi? 1 jam, 2 jam? 1 jam sampai 1,5 jam biasanya semacam itu. 1 jam ya. Itu tanpa ada jeda iklan nggak ada ya? Lo kan kalau ada iklan Dok Asen lewat gitu. Lagi ngetop tuh kalau di Les Bumi Muntilan Dok Asen. Jadi selalu iklan Dok Asen di grup Les Bumi Muntilan. Ada iklannya ketika lihat ada guru cantik lewat jendela itu. Iklan sih. Barangnya jebul lanang. Oke. Kemudian dari hal yang sudah disampaikan ini kan tentunya potensi dari Les Bumi Muntilan ini kan masih banyak lagi ya. Kemudian juga mungkin kalau ada yang berhubungan dengan kesenian rakyat, mungkin apakah juga ada kemungkinan dimasukkan program yang selanjutnya? Kayak Kobro anak-anak atau mungkin Hadroh anak-anak gitu, atau mungkin ya kesenian rakyat yang lain mungkin. Kebetulan untuk saat ini di dalam kepengurusan yang seneng yang ahli Kobro, ahli sekali itu kok belum ada yang masuk di Les Bumi Muntilan. Sehingga ketika berkaitan dengan kesenian tradisional paling enggak kesenian rakyat kita silaturahmi dulu aja. Jadi kita silaturahmi ke Tanjung, dan beberapa kali kita juga kerjasama dengan Sekarimba itu untuk go to school. Jadi mereka punya program ketika ulang tahun Sekarimba terus berbagi gerak itu ke anak dan juga mentaurkan si irulnya itu. Nah dari situ kerjasama dengan Les Bumi dari untuk programnya semacam itu. Kalau melihat secara global potensi seni di Muntilan kan banyak sekali. Ini apakah dari Les Bumi Muntilan bisa mengakomodir semuanya ini kira-kira? Kalau kita ngelihat kan banyak sekali. Sholawatan ada berapa macam, kemudian Kobro juga ada berapa grup juga ya. Kemudian belum seni yang lain. Apakah ini apakah ada kemungkinan mereka bisa dikoordinir oleh Les Bumi? Yang kedua, apakah Les Bumi juga mampu untuk mengkoordinir kesenian sekian banyak itu di Kecamatan Muntilan khususnya ini? Saya kira kalau saat ini belum. Keterbatasan kita sendiri, keterbatasan dari tenaga-tenaga teman-teman Les Bumi sendiri, ya itu
karena memang kepakaran kita teman-teman dari di sektor kesenian tradisional itu kita nggak ada, bahkan dapat dikatakan semacam itu, sehingga kita belum mampu untuk hal semacam itu, untuk semacam koordinasi bahkan pembinaan segala kita belum. Mungkin bisa. ada tapi belum masuk di Les Bumi ya. Ya, untuk cuma kalau mungkin dulu pernah disentuh semacam ketoprak segala. Nah, semacam itu mungkin untuk kedepannya ada beberapa teman yang Mas entuk ora ketika nganu apa Les Bumi Muntilan gawe ketoprakan meneh. Nah, kita ayo bareng-bareng kita buat semacam itu. Ada beberapa teman yang usul semacam itu. Ya oke. Kemudian Les Bumi Muntilan ini kan kalau kita lihat ini kan kayaknya tenggelamnya lama, tapi kegiatan berkeseniannya juga nonstop ya, selalu ada ya. Kalau nggak salah dulu dimulai dari beberapa kesenian seperti kobro yang tumbuh di hampir setiap dusun berlatih segala macam. Kemudian tumbuh juga beberapa teater atau drama-drama itu. Dan ini kan berarti kan Les Bumi Muntilan kan sudah lama ya. Ya, sekitar 80-an ya mungkin ya. Tahun 80-an ya. Kemudian setelah tenggelam sekarang mulai dibangkitkan lagi, ben ngerembaka lagi gitu ya. Oke. Duh, campur batuk ini karena saya nek kelingan huluk langsung batuk biasa. Oke. Dan mungkin ini teman-teman Les Bumi Muntilan juga sedang bergabung dengan kita. Kalau ingin bergabung dengan kita, ini kalau untuk phone live-nya di 34330 dan di WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. Kita tungguin ya kalau mungkin ada yang bertanya. Tidak hanya Les Bumi Muntilan tapi mungkin Les Bumi Kabupaten Magelang yang malam hari ini diwakili oleh Les Bumi dari Muntilan, beberapa program yang sudah ditawarkan, beberapa program yang sudah dilakukan, dan juga beberapa program yang masih diagendakan untuk tahun yang akan datang. Mungkin dari teman-teman Les Bumi yang selain Muntilan bisa memberikan masukannya atau mungkin supportnya buat Les Bumi di Muntilan. Kemudian ini Kang Dadi, kalau barusan tadi kan sempat disinggung juga soal podcast ya. Podcast, kemudian juga sempat bikin kayak semacam drama atau film atau apa namanya ya, sinematografi lah ya. Ini apakah juga ada agenda di tahun yang berikutnya mau dilanjutkan lagi ben luwih ngrembaka lagi atau bagaimana? Ya, memang rencana semacam itu. Kemarin kita berbincang-bincang dari teman Pak Muji itu yang pensiunan TVRI, kalau kita boleh sebut nama. Itu kan selak gemes menanang, ayo podcastannya mbak dimulai meneh. Ini aja tadi merencanakan mau ke sini, tapi karena kuncinya motor kesingsal katanya, alasannya semacam itu, ya nggak jadi ke sini. Karena wah terus aku tadi pengen tenan nganu podcastan urip meneh. Ya bisa aja, tak bilang gitu. Ya kita tinggal nanti undang tamu siapa, atau bahkan dari teman-teman Les Bumi sendiri jadi yang jadi narasumber kan juga bisa. Jadi tidak harus sing meriah semacam itu kan juga enggak. Tapi ya kita sendiri sosialisasi program kita kan itu kan bisa. Paling nggak mengenalkan Les Bumi kepada masyarakat lah, itu aja. Kalau Pak Mujinya nggak lupa, kita semangat menglali. Itu juga sekarang lagi gaweannya juga banyak, punya channel baru. Jadi apa? Sekarang lagi mengumpulkan subscribe sebanyak-banyak. Sekarang lagi ngaji dia, banyak meliput pengajian. Beberapa bahkan ayo Pak kita bantu, kita minta bantuan untuk film tak ndelok jadwale sik. Oh aku isone terus Ardina apa nek dina Setu piye Pak tak ndelok jadwale. Harus lihat jadwal dan nek ra lali gitu ya. Oke, tapi Kang Dadi, obrolan kita yang santai tapi juga termasuk mentes juga, karena memang program-program Les Bumi di Muntilan ini bisa di-share di seluruh Kabupaten Magelang dan juga di luar Kabupaten Magelang tentunya untuk pendengar keluarga FAS semuanya. Tapi karena waktu, ini bisa dibilang ini masih season yang pertama ya. Insya Allah di waktu yang akan datang juga masih ada season-season selanjutnya. Bisa bertemu lagi dengan Kang Dadi di acara Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Tapi karena waktu, untuk kesimpulannya kemudian closingnya monggo Kang Dadi. Oke, ya terutama kepada warga FAS FM, saya mengucapkan terima kasih sekali bisa hadir di sini.
bisa mengungkapkan apa yang kita punya dari Les Bumi Muntilan. Tentunya untuk kekurangan masih banyak sekali karena kita juga anggotanya juga kepengurusan masih sangat-sangat terbatas, yang peduli terhadap seni sekarang itu kan juga baru sedikit. Nah dari situ tentunya kita selalu minta doa restu dari teman-teman Les Bumi lain atau keluarga Fast FM terutama, supaya kita terus senantiasa untuk mengistiqomai menangani dan mendampingi anak-anak, terutama itu berkaitan dengan, karena bagaimanapun anak-anak itu yang akan menjadi penerus kita ya. Jadi kalau kita wis umur 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi, kita 80 tahun Les Bumi sopo ngarep nangani kalau tidak mereka yang saat ini kita tangani. Estafetnya ada. Ya, dari situ maka pemikiran itulah sehingga kita coba untuk menelusuri ke MI, ke Lembaga Pendidikan Ma'arif. Itu yang menjadi kesimpulan dari saya saat ini. Oh iya. Dan untuk keluarga Fas karena waktu juga, terima kasih untuk Kang Dadi atas waktunya bisa berbagi di kesempatan malam hari ini, dan insya Allah bertemu lagi di season yang selanjutnya, insya Allah Senin depan juga, tentunya dengan tema yang berbeda, tetap di gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga Kang Dadi pamit undur diri dulu, berhentilah meragukan dan mulailah melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, hanya dari 90.1 Fast FM Magelang.